kasih setia Tuhan, ketenangan yang sejati datangnya daripada Tuhan. Itu sebabnya pengharapan kita hendaknya kita taruh di dalam tangan Tuhan yang kuat, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Hari ini mari kita akan mengawali perjalanan kehidupan kita dengan memuji dan mengagungkan nama Tuhan, dan kita akan melihat karya Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mari teduhkan hati, kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru ya Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai setiap langkah kami. Engkau Allah yang setia, Allah yang maha besar, yang kuat, yang menyertai setiap langkah kami. Pimpin kami Bapa untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu, dan kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di setiap langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan nama-Mu. Haleluya. Di
Puji Tuhan umat percaya dimanapun Anda berada, pujian yang tadi dikumandangkan bagi kemuliaan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup yang kita jalani adalah hidup yang beraneka rupa. Ada kalanya kita akan melewati tempat-tempat yang permai, tempat-tempat yang menyenangkan, yang membuat kita bersuka cita, tetapi ada kalanya kegelapan, kesendirian, ketidaknyamanan akan kita juga hadapi di dalam setiap langkah-langkah kita. Tetapi seperti pujian tadi mengatakan, Tuhanlah yang membimbingku, di mana tangannya tidak akan pernah dilepaskan dari setiap kita yang mengandalkan dan mengasihi Tuhan. Umat percaya yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa ada waktunya kita akan berhadapan dengan pergumulan, dengan tantangan, dengan masalah yang semuanya akan membuat kita tidak nyaman, membuat kita rasa sakit, membuat kita memiliki hati yang tidak kondusif. Kadang-kadang kita emosi, kadang-kadang kita jadi kesal, kita jadi takut, kita khawatir, betul-betul dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Keadaan yang seperti itu saya mau sampaikan pada kesempatan ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Kalau kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang demikian, itu sesungguhnya bukan tujuan perjalanan hidup kita. Karena Yeremia 29 ayat yang ke-11 mengatakan, Tuhan ini tahu rancangan-rancangan apa mengenai kita di dalam benaknya. Dan firman Tuhan berkata bahwa rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan damai sejahtera. Jadi kondisi di mana ketika kita mengalami persoalan, ada rasa sakit, ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak enak, itu bukan tujuan kehidupan kita, bukan akhir dari segala-galanya. Tetapi saya mau katakan bahwa situasi itu adalah transisi, suatu tempat perpindahan yang akan kita lalui di dalam kehidupan ini. Tentunya bukan tanpa tujuan mengapa Tuhan izinkan kita melewati hal itu. Mengapa hari ini kita mengalami masalah ekonomi, kenapa hari ini kita mengalami masalah rumah tangga, mengapa kita hari ini mengalami masalah sakit penyakit. Ini adalah masa transisi di mana ada tujuan Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mazmur 136 umat percaya ayatnya yang ke-16 mengatakan demikian. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang membiarkan, dan kemudian Tuhanlah yang menuntun kita untuk berada di tengah-tengah situasi persoalan dan permasalahan. Mengapa demikian? Apakah tidak ada jalur lain, tidak ada perjalanan lain yang bisa ditetapkan kepada kita agar kita tidak menghadapi hal demikian? Umat percaya yang diberkati Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu segala sesuatu yang ada di masa depan kita, di sekeliling kita, jauh lebih tahu dari diri kita sendiri. Nah, maka dari itu memang adalah hal yang baik ketika kita berjalan dalam hidup ini, penyerahan akan Tuhan itu yang utama dalam kehidupan kita karena Dia Allah yang Maha Tahu. Sama halnya kalau kita bepergian pada hari-hari ini, kita tahu teknologi sudah semakin canggih. Kita kadang-kadang menggunakan Google Map atau Waze yang akan menuntun langkah kita. Dan mereka akan memberitahu jalur-jalur mana yang baik untuk kita lewati. Karena ada jalur-jalur yang lain yang sesungguhnya akan merugikan kita. Demikian pula dengan Tuhan umat percaya. Dia tahu jalur ini memang jalur yang terbaik untuk kita lalui. Karena kalau kita memilih jalur yang lain, kita terbatas, kita tidak tahu apa yang ada di sana. Tapi Tuhan tahu bahwa justru jalur itu akan merugikan kita, akan membahayakan kita. Kenapa orang Israel harus lewat padang gurun? Alkitab menceritakan dalam kitab Keluaran ada
jalur lain yang mereka bisa jalankan, dan jalur itu justru jauh lebih singkat. Tapi Tuhan tidak memimpin mereka lewat itu. Kenapa? Karena jalur itu melalui perumahan atau perkampungan daripada orang Filistin. Dan orang Filistin itu terkenal sebagai bangsa yang jago-jago berperang. Sedangkan orang Israel baru saja keluar dari Mesir. Mereka belum memiliki kemampuan yang mumpuni. Nah, kalau mereka hanya untuk melewati jalur yang lebih singkat, tetapi kemudian mereka berhadapan dengan orang Filistin dan mereka dibantai di sana, jalur itu tidak menjadi jalur yang lebih baik bagi orang Israel. Demikian pula dengan kita, umat percaya, jalan yang sedang kita tempuh bersama dengan Tuhan. Yakinilah hari ini bahwa itu yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya ada tujuan kenapa Tuhan ingin kita melalui jalur itu. Yang pertama adalah pastinya Dia ingin kita mengenal pribadinya lebih lagi, lebih dalam lagi. Karena nanti kita akan melihat bahwa tidak ada hal yang lain yang dapat kita lakukan kecuali mengandalkan Tuhan dalam keadaan demikian. Lalu yang kedua, ketika kita melalui yang namanya padang gurun atau jalur yang tidak menyenangkan itu, maka tujuannya adalah untuk memperlihatkan keaslian kita. Bagaimana kita baik atau bagaimana kita buruk akan tampak dari keadaan yang akan kita hadapi, umat percaya. Dan tentunya kalau yang baik nanti kita akan pertahankan dan teruskan. Tetapi yang buruk pastinya harus diubah dan dibuang. Nah, umat percaya, itulah kerinduan Tuhan ketika kita diizinkan untuk masuk berjalan dalam situasi padang gurun kehidupan kita. Yang jelas di dalam situasi itu, kita akan melihat bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya akan mencukupkan kita. Dia akan menjadi provider buat kita, penyedia bagi kita. Orang Israel tidak bisa bercocok tanam di padang gurun. Tidak akan ada tanaman yang kalaupun dipaksa untuk ditanam akan tumbuh di tempat itu. Tidak ada air, tidak ada hujan yang sering kali turun. Dan tentunya mereka akan mengalami kelaparan karena tidak adanya sumber makanan yang mereka bisa konsumsi. Tetapi ketika mereka diizinkan melalui tempat itu, karena Tuhan yang membawanya, maka Tuhanlah yang akan menjadi jaminan untuk kecukupan hidup mereka. Maka Alkitab mencatat diturunkannya roti dari surga, diturunkannya mana bagi orang Israel. Dan pada sore hari ada burung-burung puyuh yang diturunkan Tuhan untuk mereka bisa menikmati daging pada kala itu. Dan itu berlama-lama 40 tahun orang Israel disediakan, dicukupkan oleh Tuhan, tidak pernah berkekurangan. Kalaupun mereka bermasalah dengan kecukupan Tuhan itu karena yang tadi itu, hal yang buruk terungkap di dalam diri mereka. Mereka rakus, mereka tidak taat, mereka tidak bisa untuk memanage segala sesuatu, dan akhirnya kecukupan Tuhan menjadi hal yang buruk di tempat itu. Tetapi umat percaya bahwa di dalam situasi demikian mereka melihat Tuhan tidak meninggalkannya. Mereka melihat bagaimana mereka tidak kekurangan, tidak kelaparan, mereka berkecukupan. Hari ini percayalah, di tengah-tengah situasi apapun mungkin engkau berkata, tidak ada sesuatu yang bisa kuolah, tidak ada sesuatu yang bisa kukerjakan. Seperti berada di tengah-tengah padang gurun yang sumber kehidupannya rasanya tertutup semuanya. Kalau itu karena kebenaran, kalau itu karena Tuhan yang izinkan, semua pintu di sekitar kita bisa tertutup, umat percaya. Tetapi ada satu pintu di atas sana yang tidak pernah tertutup bagi kita, yang tidak akan bisa dihalangi oleh situasi apapun di sekitar kita, di mana pintu yang dari atas akan terus-menerus mencurahkan berkat-berkat-Nya untuk memberikan kebutuhan dan kecukupan bagi kita, sehingga di tengah situasi apapun kita tetap bisa terpelihara sempurna adanya. Itu yang akan kita alami sebagai anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Seringkali saya melihat dalam kehidupan
bahwa Tuhan itu bisa mencukupkan kita dengan 1001 cara. Atau dengan kata lain saya boleh berkata, ada saja cara Tuhan untuk memberkati anak-anaknya. Tetapi intinya adalah bagaimana Dia senantiasa memberkati anak-anaknya. Hari ini jangan takut dan khawatir umat percaya. Bahkan di tengah-tengah ketidakberdayaan, Dia tahu kita tidak mampu menghasilkan. Dia tahu kita sedang ada dalam pergumulan. Maka dengan caranya yang heran dan ajaib, Dia akan memelihara kita. Hal yang kedua, umat percaya, apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan ketika kita sedang berjalan di padang gurun, kita sedang melewati pergumulan dan persoalan kita. Ketika orang Israel berjalan di padang gurun, seperti mereka ada di tengah-tengah situasi yang tidak bisa ditentukan mana arah yang harus mereka langkahkan. Apakah ke kanan, apakah ke kiri, apakah ke depan? Karena semuanya begitu suram, begitu rasanya tidak jelas. Kalau ada di padang gurun, semua situasi sepanjang mata melihat rasanya sama saja. Pasir di mana-mana. Atau gunung batu, ya, yang hanya bisa dilihat di sana. Jadi kemanakah melangkah? Mana utara, mana selatan? Dan kalau kita memaksa untuk melangkah, ada banyak tayangan di televisi yang menceritakan bagaimana seseorang tersesat di padang gurun. Dan mereka nggak tahu mereka jalan ke arah mana. Kadang-kadang mereka tersadar kemudian mereka hanya berputar-putar di tempat itu. Karena memang itulah padang gurun. Seperti dalam persoalan kita seringkali nggak tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Kita nggak tahu kita harus lakukan apa dengan peristiwa ini. Kita nggak tahu harus perbuat apa umat percaya. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, Dialah Tuhan yang menuntun kita. Dialah Tuhan yang akan mengarahkan kita. Dengarkan saja apa yang menjadi arahan Dia. Dengarkan saja apa yang menjadi perkataannya. Apa yang Dia gerakkan di dalam hatimu dan hatiku, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, lakukanlah itu. Lakukanlah. Mungkin itu sesuatu yang tidak populer, tidak cocok dalam hidup kita, atau mungkin dengan logika kita akan berpikir bahwa itu justru akan menyusahkan kita. Tetapi kalau itu yang Tuhan taruh di hatimu dan itu yang sesuai dengan firman Tuhan ketika diuji, jangan ragu, lakukan dan ikuti. Karena Tuhan yang akan menuntun kita di tengah-tengah padang gurun kita. Dia akan mengarahkan. Dia akan mengarahkan. Seperti bangsa Israel, pada siang hari ada tiang awan. Pada malam hari ada tiang api. Orang Israel hanya perlu untuk fokus lihat tiang-tiang itu. Kalau tiang itu bergerak, maka mereka mulai merapikan seluruh kemah tenda mereka. Dan kalau tiang itu mulai berjalan, maka mereka tinggal berjalan mengikutinya. Sebetulnya sederhana sekali langkah kita di dalam Tuhan, umat percaya. Bagian kita hanya tinggal fokus lihat Tuhan seperti apa. Bagian kita adalah hanya fokus dan serius melekatkan diri kepada Dia. Dan Dia pasti bicara kepada kita. Dalam episode yang lain kita berbicara bahwa kalau kita adalah dombanya, domba-domba Tuhan pasti bisa mendengar suara Tuhan. Jadi bagian kita hanya terus mengandalkan dan melihat Dia. Dan kalau Dia bicara, maka bagian kita bergerak mengikuti saja. Pada akhirnya orang Israel dari tanah Mesir pun sampai ke tanah Kanaan. Sekalipun mereka melewati padang gurun yang tidak menentu arah, tetapi karena Tuhan yang menentukan arah, mereka tiba di tempat tujuan. Hal yang ketiga, umat percaya, apa tujuan Tuhan, kerinduan Tuhan kita melalui padang gurun kehidupan kita? Karena Tuhan ingin kita melihat proteksinya, melihat perlindungannya. Itu tempat yang terbuka, yang gampang saja
banyak hal menyerang. Ada banyak hal yang bisa membahayakan kita. Tetapi sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan umat-Nya. Apalagi tadi kita baca, Tuhanlah yang memimpin orang Israel masuk ke dalam padang gurun. Dia tidak akan membiarkannya. Sekali lagi kalau kita baca dalam kisahnya, ada banyak orang yang meninggal di padang gurun. Ada banyak orang yang celaka di padang gurun, bukan karena Tuhan tidak memproteksi mereka, tetapi mereka keluar dari proteksinya Tuhan. Kalau mereka terus-menerus berjalan di dalam lindungan Tuhan, sekalipun ada bahaya, sekalipun ada penyerangan, Tuhan yang akan bertindak. Keluaran 14 ayat 14 berkata, "Aku yang akan berperang bagi kamu, engkau diam saja." Kita melihat bagaimana Yosua memimpin peperangan dan Musa mengangkat tangan kepada Tuhan. Yosua memenangkan peperangan bukan karena Yosua hebat, tetapi karena tangan Tuhan bergerak untuk membela umatnya. Demikian pula dengan kita. Mungkin kita ada di tengah-tengah bahaya. Kita ada di tengah-tengah hal yang kritis dalam kehidupan kita. Tetapi saya mau katakan dalam kesempatan ini, sekali-kali Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita. Dia akan menyatakan perlindungannya. Dia akan menyatakan tindakannya. Dia akan menyingkirkan. Bahkan dia akan melalukan segala persoalan malapetaka yang ada di hadapan kita. Karena hidup ini terpaut dengan Dia. Ada penyerangan ular di tengah padang gurun. Tuhan berikan perlindungan dan jalan keluar. Ada banyak hal umat percaya. Tetapi itulah yang akan kita alami. Yang akan kita dapatkan ketika kita berjalan bersama Tuhan sekalipun di tengah-tengah pergumulan kita. Dan tadi saya katakan itu akan memperlihatkan keburukan kita, memperlihatkan kebaikan kita. Ketika kita berjalan dalam situasi yang seperti itu, akan masih tampak saya ini rupanya masih emosional, saya ini tidak sabaran, saya ini rupanya masih rakus dengan segalanya, rupanya saya ini egois, tidak memikirkan orang lain, yang penting adalah diri sendiri, saya ini rupanya masih iri hati dengan apa yang orang lain dapatkan. Di tengah-tengah situasi itu, hal-hal seperti itu bisa nampak dalam kehidupan kita. Tapi jangan khawatir umat percaya, itu bukan untuk mempermalukan kita, tetapi Tuhan ingin hal-hal itu diubahkan dan dibuang dari hidup kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang cemerlang di dalam pemandangannya Dia. Kalaupun di tengah-tengah situasi itu kemudian membuktikan bahwa kita adalah umat-umat yang luar biasa, pertahankan dan lanjutkan. Rupanya aku sudah sabar. Rupanya aku sudah bisa murah hati. Rupanya aku sudah bisa rendah hati. Terus berjalan bersama Tuhan. Supaya kita akan semakin dewasa, disempurnakan, serupa dan segambar dengan Dia. Hari ini apapun padang gurun kita umat percaya, percayalah kalau itu karena kebenaran, Tuhan yang akan pimpin kita melaluinya. Tapi kalau kita ada di padang gurun oleh karena kesalahan, datang dengan kerendahan hati dan minta ampun kepada Tuhan, dan kemudian izinkan Dia menuntun kita untuk menyelesaikan langkah selanjutnya. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekalipun hari ini kita rasa tidak nyaman, tapi suatu hari kelak karena semuanya tidak akan selamanya terjadi, kita akan menikmati kemuliaan-Nya, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, dan kita akan merasakan kekekalan-Nya sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan, berilah kami hati yang bijaksana. Ketika kami hari ini menyadari bahwa kami sedang ada dalam perjalanan di padang gurun. Bermacam-macam padang gurun yang sedang kami hadapi Tuhan. Ada padang gurun ekonomi, padang gurun rumah tangga, padang gurun sakit penyakit dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kami mau berpegang kuat kepada Tuhan karena memang
Di tengah-tengah situasi ini kami mau katakan tidak ada pertolongan lain yang layak kami andalkan kecuali di dalam Tuhan. Kami tidak mau andalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak mau andalkan kekuatan-kekuatan di sekitar kami karena itu hanya akan merugikan dan membinasakan kami. Tetapi kami mau berteriak, Tuhan tolong kami. Dan kami tahu ada tujuan Tuhan yang indah ketika Engkau izinkan kami melaluinya. Yang kami doakan hari ini, Tuhan ajar kami tetap fokus kepada Engkau. Ajar kami terus dengar-dengaran kepada suara-Mu. Dan ajar kami taat mengikuti arahan-Mu Tuhan. Sehingga padang gurun yang adalah transisi kehidupan ini akan membawa kami kepada tujuan Tuhan, akan membawa kami kepada penggenapan rancangan Tuhan, dan lewat hidup kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Diberkatilah anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini. Jangan lagi ada ketakutan, kekhawatiran ketika mereka berjalan di tengah-tengah pergumulan. Jangan ada lagi keputusasaan bahkan sikap menyerah dalam segala hal. Tapi biarlah pada hari ini mereka memandang Tuhan. Mereka sadar, mereka tahu ada Tuhan menyertai mereka. Dan mereka terus berpegang kepada Tuhan sampai dengan akhirnya. Tuhan diberikan kekuatan bagi mereka yang sakit, yang mengalami masalah ekonomi rumah tangga, studi anak-anak mereka, apapun Tuhan, pelayanan sekalipun. Tuhan kuatkan mereka. Sehingga mereka terus melihat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah padang gurun mereka. Terima kasih Bapa di surga. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Seperti janji-Mu Engkau akan memberikan perlindungan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan umat percaya dimanapun mereka berada. Biarlah mereka aman di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Damai anugerah Tuhan menyertai gereja-gereja-Mu dan juga kami terus mendoakan bangsa dan negara kami. Biarlah kasih Tuhan senantiasa melawat bangsa kami dari Merauke sampai Sabang, Miangas sampai Rote. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam Tuhan kami kuat, di dalam Tuhan kami sehat, di dalam Tuhan kami sukacita, karena Tuhan adalah satu-satunya penolong dan kekuatan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat percaya, kami berterima kasih karena Anda sudah bergabung dalam program acara kami, bahkan sudah setia mengikuti program acara ini. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, bahkan men-share program ini kepada pihak-pihak yang lainnya, di mana Anda juga bisa menjadi saluran berkat agar firman Tuhan yang disampaikan dalam program acara ini dapat diterima di banyak pribadi dan mereka diberkati, mereka dikuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kalau Anda ingin mengetahui rangkaian kegiatan kami Siloam Community, Anda bisa menghubungi nomor hotline yang tertera atau yang tertulis di deskripsi yang ada, dan kami rindu untuk kita bersama-sama bersekutu memuliakan Tuhan dan menikmati berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.